pelajaran SMA tuh kan nulis ya, disuruh bikin karangan. Ya gue bikin karangan pakai cara gue sendiri. Pas dilihat itu dikumpulin, Andreas sampai kapanpun kamu nggak bakal bisa nulis. Tapi waktu itu gue ketemu sama bukunya Raditya Dika, Kambing Jantan. Lah ini buku bisa nih nulis dengan gaya yang santai dan tetap bisa menyenangkan. Dan akhirnya gue tetap merasa udahlah, this is how I want to write. Kita nggak harus mengikuti standar dari orang lain. Kalian tuh nggak perlu nganggap semua orang tuh sebagai kompetitor ya, karena the biggest kompetitor tuh sebenarnya ada di dalam diri kalian sendiri. Kalau gue boleh tahu, IQ lu berapa bro? Kalian penasaran sama kesehatan mental? Yuk cari tahu bareng-bareng di podcast Ruang Tunggu. Karena di podcast Ruang Tunggu, kita tuh nggak cuma menunggu, tapi juga mencari tahu. Asik. Yuk mulai syuting dulu, udah siap semuanya? Siap. And action. Di Jakarta kan anakku di Jogja. Nah di Jakarta aku mulai melihara kucing. Itu 2022. Pas aku jadi hitam lagi rambutnya. Nah kucing ini jadi hiburan di rumah. Ya jadi ketika ada lihat kucing yang menurutku plong-plongo ya kan. Ya terus. Namanya kucing bro. Nah tapi lucunya kucing ini setelah setiap difoto mukanya tuh gampang grumpy. Jadi aku punya 7 kucing, 7-7-nya tuh mukanya kayak aku semua. Grumpy Mirip. semua. Mirip. Grumpy. Jadi akhirnya hiburanku di rumah tuh justru pet kalau di Jakarta. Nah itu lumayan kontrol. Jadi kalau punya masalah, aku pernah direkam sama istriku. Jadi kucing tak kumpulin snack terus aku cerita di depan kucing. Kok tenan ya aku punya temen tuh. Meong ya. Jadi aku tuh teman ceritanya selain pasangan anak itu kucing. Kucing. Nah itu 2 kucing yang ku post kemarin itu Stan sama Bibi itu nemenin perubahanku dan sering dia tuh kalau aku cerita random ya ke kucing. Nah, aku nggak tahu mereka ngerti tapi aku merasa punya filosofi kayaknya mereka jelmaan manusia. Kamu nggak tahu Mereka jadi itu ngerti. kucing cerita ke kucing tetangga, majikanku ya ngomel-ngomel mulu gitu. Tahu. Miau-miau Tapi gitu. sejak ada kucing itu lebih damai. Damai, Kucing oke. dan anak itu ngebuat kucing anak pasangan itu lebih ngebuat kita Oke. peace. Oke. Peace. Oke, aku mau nanya. Dengan fase-fase tadi gitu kan, tadi aku bilang kayak yuk kalian harus coba kayak hidup seperti Dokter Tirta gitu. Kalau ada istilah hidup seperti Larry, kalau di Indonesia mungkin hidup seperti Dokter Tirta gitu. But bro, I want to ask to you gitu kayak, do you feel alive, living your life gitu? Sebenarnya kalau di fase sekarang rasanya lebih bukan living life sih, lebih kayak kita udah tahu endingnya bakal di mana. Betul. Mati kalau nggak jadi pupuk kompos. Jadi aku hanya menjalani semua plan yang ada. Tapi aku nggak tahu endingnya di mana. Jadi aku bukan living life, aku living everyday 100%. Oke, that's Karena mungkin bisa saja this day is my last day. oke. Nah itu sekarang filosofi yang ku ambil. Jadi aku ngerasanya setelah ngobrol sama kucing, ini maaf agak panjang ya, karena kan apa-apa, beliau it's okay. kan beliau I love psikiater. Senang kan? saya dengarnya. Yes. Beliau Sama psikiater, jenengan kan istrinya psikiater. Jadi definisi anger management aku nggak mau teori, jadi aku biar si publik ini bisa menilai. Oh berarti anger management orang tuh beda-beda. Jadi dan tiap orang tuh punya fase. Nah di fase kucing ini tuh aku ngerasa bahwa oh kucing ini tuh kan nggak bisa berbahasa, tapi bagi mereka aku adalah seluruh hidupnya. Iya kan? Nah bagiku, aku juga nggak tahu aku itu kerja buat siapa, endingku di mana. Jadi aku harus pada waktu itu aku ngerasa kayak acceptance bahwa tidak semua hal di dunia ini butuh jawaban. Jadi ya akhirnya aku ngerasa kayaknya gimana kalau kita ya menjadi orang yang hidup hanya buat orang terdekat aja. Dan aku ngerasa kalau ketemu stranger, aku mulai untuk menarik diri kalau dia sudah ada perdebatan atau sesuatu yang gak aku suka. Itu alasan jumlah blogku sekarang udah mencapai 2.900. Aku ngeblok 2.900 akun di Instagram doang. Di TikTok berapa banyak bro? 4.000. Dan itu lebih peace. Ada orang yang anggap blog itu kalah. Tapi ada yang tantrum. Dulu ada yang tantrum di blog Tirta gitu kan. Ya ditanya, aku aja nggak tahu kenapa ngeblok kamu. Coba kamu ingat apa ya dok? Aku juga nggak tahu. Oh ingat saya kepo apa? Kepo rumah. Pantes tak blok. Saya minta maaf dok. Nggak mau. Kamu masih kepo. Kamu buat akun baru. Buat akun baru ya. Terus ya itu yang menurutku kayak lebih peaceful. Jadi aku ngelihat defense mechanism. Nah ini sampai umur 35. Aku nggak tahu umur 45 seperti apa. Tapi semakin tua, aku ngerasa aku semakin males ketemu orang di luar. Oke.
Jadi aku kalau ketemu orang baru atau ketemu kayak sejawat gini, ini bukan muka aku yang asli. Karena muka aku yang asli itu cenderung di rumah tok. Dan aku pasti ada fase di dalam hidup tuh sendiri di kamar 2 jam, 3 jam, nggak That's ngapa-ngapain. good actually. Oke, aku mau nanya nih. Karena tadi aku mendengarkan ceritanya Dr. Tirta gitu. Itu juga aku pernah dengar cerita yang mirip. Tahu gak dari siapa? Kalian tuh gak cuma mirip muka, mirip cerita juga. Dari dia. Oh iya. Sama. Oh Dia iya. juga mengalami hal yang sama, persis sama Dr. Tirta, dikatain kalau misalnya masa depannya tidak akan sesuai. Masa depannya tidak akan sukses. Salah satunya dari guru bahasa Indonesia. Ya, buku nulis. Terus? Oh, pelajaran SMA tuh kan nulis ya, disuruh bikin karangan. Ya gue bikin karangan pakai cara gue sendiri. Oh, pas dilihat itu dikumpulin di depan, geleng-geleng gurunya. Andrea, sampai kapanpun kamu nggak bakal bisa nulis. Waduh. Ngikut saya waktu itu kayak ya udahlah. Tapi waktu itu gue ketemu sama bukunya Raditya Dika, Kambing Jantan. Oh. Waktu pas baca itu kayak, lah ini buku bisa nih nulis dengan gaya yang santai dan tetap bisa menyenangkan, tetap bisa dinikmati. Kenapa aku harus menulis dengan cara seperti yang buku-buku karya sastra klasikal Indonesia begitu? Dan akhirnya aku tetap merasa, udahlah, this is how I want to write. Aku tetap nulis seperti itu. Dan untungnya memang ternyata kita nggak harus mengikuti standar dari orang lain. Nah, ketika tadi dengarkan Dr. Tirta cerita ya, aku teringat ini konsep tentang self-discrepancy theory. Jadi, manusia tuh punya actual self, ideal self, sama out self. Actual self tuh kondisi kita saat ini. Ideal self adalah kondisi ideal menurut kita sendiri. Kita tuh kayak gimana sih idealnya. Ketiga adalah out self. Ini adalah orang lain, lingkungan menganggap kita harusnya gimana. Semakin jauh jarak antara 3 hal ini, itu semakin membuat kita tuh merasa kayak off. Nah, tapi ada beberapa orang yang memang tadi bisa memisahkan, oke, lingkungan minta aku begini, tapi nggak harus kok aku seperti itu. Dan akhirnya kan, bayangin deh kalau dulu kamu ngikutin semua pendapat orang-orang, ya Tirta akan jadi biasa aja, bisa jadi nggak masuk FK. Kira-kira di alternate universe gitu, mungkin Tirta akan jadi mungkin masuk teknik, mungkin jadi karyawan kantoran biasa, atau gitu masuk kan? tadi universitas swasta. Penjara remaja paling mukulin orang. Nggak, itu bukan pencarian remaja, jangan ya. Yang remaja jangan. Ini anomali untuk kayak gitu. Iya. Tapi itu juga benar gitu kan. Ada kan nggak bahwa nggak boleh anak nggak boleh untuk bandel. Nah, padahal itu mungkin nature-nya kita kan untuk penasaran, untuk explore gitu. Justru ada momen di mana kita memang butuh untuk mengalami masa-masa bandel tersebut. Karena kalau nggak ada, bener juga sih kadang bandel yang terlambat itu beneran ada. Ya. Dan ya ternyata ya, dan aku nggak naruh dendam apa sama wali kelas. Mungkin dia seperti itu ya karena dulu kesel, tapi semakin tua aku paham bahwa Semakin ngerti. seseorang tuh dipaparkan dengan prinsip A, akhirnya dia menganggap A sebagai kebenaran. Jadi karena dia dipaparkan A benar, B salah, A benar, B salah. Akhirnya orang tipikal seperti ini nggak pernah tahu gray area. Orang seperti ini hanya tahu benar dan salah. Nah, karena aku bertentangan dengan prinsip yang mungkin ibu guru itu pegang, jadi aku dianggap salah. Jadi aku sekarang berusaha memahami orang-orang yang berbeda pendapat. Ya mungkin prinsip yang dia pegang itu. Itu alasan kenapa mungkin di edukasi aku disukain banyak orang. Karena aku ngerasa seperti itu. Karena aku menempatkan diri sekarang ya. Orang yang berbeda prinsip ya bukan musuh. Itu alasan kenapa kalau aku ngobrol dengan orang anti-vax, perokok atau pemabuk atau penjudi, aku simply cuma edukasi, kalau nggak nerima yaudah. Oke. Dan aku Good. I'm not your enemy gitu. Kita memiliki visi yang sama, kebetulan prinsip yang kita pegang beda. Tapi kalau kamu membenci aku, you have no reason to hate me. Dan aku juga nggak punya hal yang sama untuk membenci kamu. Jadi kebetulan aku adalah orang yang pro vaksin, kamu anti vaksin. Tapi sorry kalau kamu memaksakan pendapatmu ke aku nggak akan dengerin. Sama halnya ketika aku maksain pendapat ke kamu, kamu juga nggak akan dengerin. Lah lucunya ketika aku edukasi ini ke perokok dengan cara seperti ini, mereka malah ikutan berhenti merokok. Merasa dimengerti jadinya. Iya, jadi kayak kemarin aku cerita bahwa kenapa aku berhenti ngerokok, jawabannya karena A, B, C, D, E, Z, dan aku nggak mau debat dengan kalian. Jadi kalau kalian masih mau ngerokok, it's your choice. Betul. Tapi nggak usah ngerocokin orang edukasi, kan aku juga nggak ngerocokin cara mau ngerokok. Lucunya yang komen tuh hampir kemarin 4.000 komen, isinya orang yang berhenti ngerokok. Oke. Jadi dari sini aku memaham, kadang seseorang yang keras kepala di media sosial itu cuman pengen prinsipnya dimengerti aja, karena mungkin hidupnya isinya kalah terus. That exciting. Bagus ya. Menurut aku ya, cara tadi Dokter Tirta bilang kayak gue berhenti ngerokok karena ini. Lalu yang tadi Dokter Tirta omongin itu sama persis seperti gaya bapaknya Dokter Tirta. Oh iya ya.
Persis banget. Tadi kan dokter Tita bilang kayak papaku nggak selebrasi, nggak marahin aku. Dia cuma bilang ya udah kalau lu mau, lu kayak yang dikatain sama guru lu, kalau lu nggak mau ya silakan. Iya. Choose your fate. Itu sama ketika aku Itu milih persis. agama malah pas mualaf. Oke. Pas aku mualaf juga bapakku juga bilang kalau itu pilihanmu, kan bapakku Islam, ibuku Katolik kan. Iya. Ya kalau itu pilihanmu, kamu cari sendiri dulu. Tapi kamu jangan pindah cuman karena ikut-ikutan orang. Jadi dia nggak memandang aku salah, padahal dia Islam ya. Jadi dia juga nggak terlalu senang ketika aku ngikutin agamanya. Tapi dia juga nggak terlalu sedih ketika aku nggak akhirnya dari Katolik ke Islam. Jadi ya kayak is your choice, kamu yang belajar. Jadi dia tidak pernah nyalain sesuatu. Dari situ aku cuma belajar mungkin, aku nggak pernah nyalain. Tapi yang dia salahin tuh lebih kayak attitude. Oke. Attitude kayak contoh jangan nilep, jangan ngutang, kalau nggak kuat bayar, jangan mempersusah hidup orang, apalagi kalau orangnya udah nggak ada uang. Oke. Nah itu yang diajarin bapakku aja. Makanya itu kuterapin sama ke kedua anakku. Kalau dia udah berusaha maksimal baru nggak apa-apa. Tapi aku kasih punishment kalau dia mulai kasar ke babysitternya atau ke pegawaiku. Ya kalau dia mulai arogan, baru aku yang tegur keras. Nah itu yang aku terapin dan akhirnya mereka ya bisa achieve hal maksimalnya. Cuman aku nggak tahu kan prinsip ini bisa berubah. Ya aku nggak tahu, mungkin umur 40 nanti aku bisa berubah lagi, ya nggak tahu. Ya karena manusia itu terbagi dari beberapa fase. That's good, that interesting. Menurut aku kalian berdua kan terkenal di sosial media gitu ya. Dan tadi dokter Tirta itu kalau misalnya gua nggak suka, gua blok gitu. Dan ada nggak sih selain blokir yang kalian lakukan selain untuk kayak memanage kayak komen negatif, komen yang menurunkan integritas kalian atau kayak yang menyebalkan, itu gimana sih kalian dealingnya? Siapa deh? Dari Oh. mulai dokter Tirta. Dari dokter. Aku tergantung tanggal. Ya udah bilang. Kalau misal itu Sekarang tanggal berapa sih kita syutingnya? Tanggal Aduh, 20. tanggal 20 lagi. Makanya jadi kalau aku tuh lagi gak mood banget, Iya. ku tanggepin. Tapi ku tanggepinnya cuman komen. Tapi kalau kasar banget, aku biasa DM dulu. Oh, Bukan DM ngopi enggak, aku langsung DM tak capture. Cara ngomong ini nggak suka mas, aku nggak suka dengan cara ngomong gitu aja. Langsung to the point. Aku nggak nge-like nggak apa, langsung tak DM. Dan itu kejadian 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu. Jadi 2 hari yang lalu aku lagi nge-share jam vintage. Terus dia bahas soal pajak, langsung tak DM, tak capture, pajakku tuh segini. Ya jadi kamu nggak usah ngajarin aku karena pajakku segini. Diem dia, saya niatnya bercanda. Saya nggak suka bercandaanmu, Cuk. Kalau terus habis itu, ya dok, saya minta maaf ya. Lain kali kalau bercanda nggak semua orang bercandanya kita sefrekuensi. Bercandaanmu nggak asik, kamu terlihat kayak orang tua tapi pengen kayak anak muda. Lu norak. Gitu. Ya itu aku DM kayak gitu. Ya dok, saya ya oke, kalau udah maaf clear ya, kita tetap berteman. Cuman aku memang kayak gini. Jadi aku nggak berbacot di media. Cuman kalau dia itu kalau sudah personal ya. Jadi karena personal. Tapi kalau misal kayak dokter sales vaksin, nggak tak tanggepin, tak mute. Langsung tak mute sama restrict. Karena ya aduh males banget nih. Ya maksudnya gini loh, kamu kan sudah tahu kita beda pendapat. Dan kamu mau komen di aku sampai 1 juta kali juga nggak akan ada orang notice. Itu sama halnya ketika ada fans Liverpool memaksa kamu fans MU ke Liverpool, nggak akan bisa. Kita udah beda prinsip. Ngapain kamu ngerocokin di sini? Kayak contoh, dokter nyuruh saya berhenti merokok. Ya ini saya lagi berhenti merokok, nanti ngerokok lagi. Terus aku cuma DM, sorry ya mas, tak blok mas, kowe norak ya. Kowe nek meh ngudut tong nongkrong karo wong udut, kamu jangan ngerocokin di sini. Iya. Ya, terus tak blok. Ya maaf dok, ya, tak blok. Lucu. Kalau kamu gimana? Kalau aku sebenarnya aku lakukan adalah untuk memahami bahwa this is a problem but perhaps this is not my problem. Gitu kan, ketika tadi misalnya ada orang beda pendapat, ngeledek atau apa, aku akan ngecek dulu ini sepenting apa sih dalam hidup. Karena sebagian besar dalam hidup itu sebenarnya banyak hal yang nggak penting. Tapi kita merasa, wah ini adalah hal penting, harus aku berantemin. Makanya gue tuh tenang banget waktu mulai memegang prinsip pick your battles. Nggak semua hal harus diberantemin. Dan tadi kan, cara untuk Dokter Tirta ngeberantemin juga menurutku tuh elegan. Ya kan? Jadi kayak, oke, aku memutuskan aku mau berantemin ini dengan cara begini, and then ya udah ngomong terang-terangan seperti gitu. Karena aku percaya bahwa
kita nggak bertanggung jawab untuk perasaan orang lain, tapi kita bertanggung jawab tentang apa yang kita tuliskan, apa yang kita katakan, apa yang kita ketik itu betul. Soalnya tadi kan dengan cara itu tetap dokter kita bertanggung jawab dengan bagaimana cara yang menyampaikan, karena kadang-kadang orang tuh perlu tahu ketika dia menyakiti perasaan kita atau ketika orang dia berbuat nggak menyenangkan. Apalagi sosial media, selama ini kan kalau komentar makin pedas, makin savage, like-nya makin banyak. Itu kan kalau secara perilaku malah jadi reinforcement. Dia akan melakukan itu nggak cuma ke dokter itu, tapi ntar ke yang lain-lainnya karena dianggapnya ini lucu gitu, asik. Dengan gitu kan jadi semacam itu sesuatu yang bisa menyakiti, yang nggak menyenangkan. Dia perlu tahu itu. Ya itu Oh, that's good. ya secara umum sebenarnya sama. Cuman aku nggak tahu kalau disclaimer ya mungkin ini bisa berubah sampai umur 4 40. Ya. People change. Yes, true. Menurut aku tuh kayak gini nih, aku mau nanya. Ini juga aku sering lihat klip-klipan dirimu di mana-mana. Banyak yang bilang, "Waduh, dokter Tita tuh suka marah-marah, dokter Tita itu." Tapi aku menanggapnya lu tuh nggak suka marah-marah. You just point out gitu, kayak ngepoint dengan tegas apa yang lu suka, apa yang lu nggak suka, apa yang lu setuju, apa yang lu nggak setuju, konsep lu, prinsip lu, dan lain-lain ke orang lain dengan nada yang cukup tegas. Yang mana orang menganggap itu adalah marah-marah gitu. Tapi menurut aku enggak cuy, orang cuma nggak bisa nerima aja kalau misalnya it just the hard pill to swallow gitu. Jadi kayak aku ngerasa orang-orang tuh terbiasa untuk diemong-emong gitu loh, kayak iya nggak apa-apa, pelan-pelan aja, nanti juga bisa kok gitu. Sedangkan lu tuh nggak bisa, lu berhenti sekarang kalau kayak lu tuh kayak gitu, ya it's hard facts gitu. Tapi kan kadang-kadang apalagi kan lu tuh orang budaya dimana kayak kita tuh berbudaya di timur dan terutama Jawa ya, terkenal sebagai orang yang kayak aduh harus menghargai perasaan Santun orang lain, gitu. santun dan lain-lain. Tapi kamu tuh kayak keluar dari tatanan sosial tersebut. Sometimes how do you feel about that gitu? Ketika menjadi sebuah anomali di sebuah daerah atau di sebuah tempat. Nah, bapak aku Jawa, ibuku Cina. Simpel itu aku Jawa. Nah, gabungan lah. Tak expect sama jawabannya. Ya tak jawab kan ya, bapakku Jawa, ibuku Cina. Jadi wajar lah aku kadang baik, kadang gas pada waktunya. Iya. Cuman yang nggak semua orang tahu adalah aku tuh punya positioning yang berbeda tergantung lawan bicaraku siapa. Semakin orang ya, semakin aku ngikutin. Ini beneran. Jadi dokter pas narsum kemarin, ya aku ngikutin lawan bicaraku. Kalau lawan bicaraku cerdas dan proper, aku akan menaikkan level lawan bicaraku. Wih, benar, itu penting sih. Menarik. Ya, Frekuensinya karena ya. gini. Menarik. Let's say aku bahas mengenai jurnal atau paper, Sinta 1, Sinta 2, atau Scopus lah. Terus orang yang ku ajak ngomong, bahkan sekolah aja nggak lulus. Ngapain aku bahas jurnal ke orang seperti itu? Aku akan menurunkan levelku ke level yang dia tahu. Oh, dia ternyata jago di experience. Ya aku akan mengubah off channel pembicaraanku ke hal yang dia paham. Karena aku udah gimana ya? Bukan, berarti dokter nggak bisa be yourself. Oh enggak, bukan be yourself. Ini namanya positioning. Bukan topeng atau gimana. Karena kamu tidak akan bisa menjelaskan sesuatu yang sains atau ilmiah ke orang yang bahkan tidak memahami sains itu apa. Betul. Dan itu akan kayak ngelawan cermin dan batu. Jadinya nggak nyambung dan akan menguras emosi sendiri. Jadi akhirnya aku memposisikan diri aja. Kayak contoh aku diundang ke Radit. Radit ngundang aku berkali-kali. Iya, betul. Karena di belakang layar Radit selalu tanya sama aku, narsumnya ini, temanya ini, kamu mau setting apa? Lucu, ngegas, serius. Dia udah punya itu. Lucu, ya udah aku akan menjadi sosok yang berusaha untuk mengasih atau memberi umpan lambung ke dia agar tektok kita cocok. Tapi kalau yang ku ajak ngomong sama-sama nggak jelas, aku akan berusaha nggak jelas. Kayak contoh ketemu Indra Firmawan, dia orang pinter. Iya. Tapi podcastnya dia tuh sesuatu yang berbenturan dengan logika. Kalau tak bantah nggak lucu dong. Iya. Justru lucunya itu adalah ketika aku Ikutin. kalah. Gitu loh. Paham kan? Jadi podcast sama Indra Firmawan itu mencapai nyaris 2 juta views. Mantap. Karena aku jadi sosok yang kalah. Oke. Kalau aku berusaha menang, berusaha menjawab apa yang dia jawab, yang nggak asik. Karena kan main karakternya dia. Nah, disinilah poinnya. Setiap manusia itu berusaha menjadi main karakter di hidupnya. Nah, di channel YouTube tak asosiasikan bahwa oh berarti ini channel Indra Firmawan, main karakternya dia. Masa aku berusaha shining di depan dia? Nggak mungkin dong. Yes. Supaya podcast ini berjalan dan asik, maka dia harus menang. Gimana cara dia menang? Ya di podcast itu aku harus kalah. Gimana caranya kalah? Aku punya setting sendiri di situ. Nah, ketemu Radit,
dia pengen aku marah. Iya. Karena fee-nya di situ. Ya aku harus marah dengan cara yang bisa membuat marah. Oke. Nah, di podcast ini kalian pengen sharing aku anger management. Jadi aku akan share caranya seperti itu. Oke. Serius, jadi orang tahu gitu. Jadi aku punya defense mechanism dan coping mechanism sesuai dengan lawan bicaraku. Dan orang kan bingung masih. Terus kapan kamu menjadi dirimu sendiri? Kapan? Ya ketika aku sendirilah. Yes. Wah. Ya ketika aku sendiri, ketika aku lari sendiri, olahraga sendiri, aku di kamar sendiri, ketika beribadah sendiri. Nah itu baru aku jadi diri sendiri. Gak mungkin aku jadi diri sendiri di depan anakku, karena anakku akan niru sisi negatifku juga. Ketika di depan anakku ya aku jadi sosok wise dan menyebalkan. Ya karena itulah defense mechanism yang diajarin bapakku. Bapak itu selalu menyebalkan. Tetapi ilmu menyebalkan dari bapak itu akan berguna di masa dia tua nanti. Karena Edian itu yang kurasain sekarang. Oh ternyata didik anak itu sesulit itu. Dan ini yang dirasa. Jadi ya good cop bad cop aja. Dan aku ngerasa positioning itu hal yang penting kayak di depan pegawai. Dulu aku benci banget sama penjilat. Tapi di setiap kantor pasti ada penjilat. Jadi aku terbiasa sama orang yang jilat. Oh berarti orang ini, aku malah anggapnya selama jilatmu gak berlebihan, Oke. tak anggap orang ini effort untuk menunjukkan bahwa dia yang terbaik. Malah tak kasih reward. Ternyata omset malah naik. Oke. Mantap. Dan ternyata seseorang itu tidak semua hal rewardnya berarti uang. Kayak contoh ada yang rewardnya tak kasih sepatu, ada yang rewardnya tak kasih A, B, C, D, ada yang jersey. Itu ternyata Ada exposure mungkin. ya itu ada yang lebih berarti bagi mereka. Makanya dari sejak itu aku ngerasa sesuaikan dengan lawan bicaramu, maka hidup akan lebih damai. Semakin lawan bicaramu, maka semakin mudah pembicaranya kemana. Itu menarik loh. Kadang kan orang ngerasa susah ngobrol sama orang. Mungkin susahnya karena kita berusaha untuk tetap pinter. Iya, itu itu. jadi susah. Susah. Agree. Padahal mereka tuh sebenarnya tidak butuh untuk dipahami aja. Mereka cuma butuh didengar aja. Jadi aku memahami kayak contoh soal Piala Dunia nih. Pembencinya Messi kan bilang ini antek FIFA. Ya. Yain aja udah. Iya. Setuju saya. Mantap. Mantap nih. Ya kayak konspirasi global. Seneng ya. Ya iyain aja. Ya karena mungkin mereka membicarakan hal seperti itu gitu. Ya makanya aku tidak berusaha. Intinya pick your own battle tuh aku setuju. Iya. Jadi ya Setuju. terserah kita mau ngobrol seperti apa dan sesuaikan lawan bicara. Kalau kita berusaha untuk tampil pintar di setiap segala acara, gak ada habisnya dong. Eits, sebelum lanjut, aku mau kasih kabar dulu nih. Kabar apa tuh? Aku udah nulis buku ketiga loh. Oh, yang judulnya susah itu ya. Apa-apa? Seorang anak yang bersembunyi di balik topeng superhero. Betul banget. Nih bukunya. Dan yang spesial, sekarang juga ada merchandise resminya loh. Wah, keren banget. Jadi para penunggu sekarang bisa beli bukunya juga merch-nya. Bukunya sudah tersedia di toko buku Gramedia di seluruh Indonesia dan juga di e-commerce. Kalau merchandise-nya, kamu bisa dapetin di sini nih. Asik banget sih ini. Jadi abis nonton podcast Ruang Tunggu langsung cabut ke Gramedia untuk check out bukunya dan juga merch-nya. Ups. Betul, jangan sampai kehabisan ya. Sekarang, yuk kita lanjut ke episodenya. Betul. Sepakat. Anyway, tadi kan Dokter Tirta bilang kayak aku tuh jadi diri aku sendiri pas kapan? Pas sendiri, pas lari, pas lagi sendiri, pas lagi di kamar sendiri dan menghabiskan waktu sama diri aku sendiri. Aku jadi teringat sebuah buku. Baru Ini. banget bukunya. Nah ini, itu bukuku yang Jadi kayak baru bang, memang tentang itu tuh jarang banget diketahui sama orang-orang. Jadi bukunya Dr. Andreas yang baru yaitu ini, seorang anak yang bersembunyi di balik topeng superhero. Itu menceritakan gimana cara kita kenalan sama diri sendiri. Silakan diceritain Yes. author. Jadi aku senang tadi dengan istilah positioning ya. Karena kan aku juga awalnya tuh menggunakan istilah topeng, tapi aku merasa aduh kok orang-orang udah keburu salah anggap tentang topeng ya. Akhirnya aku pakai istilah itu persona, sebenarnya kan kayak topeng sosial. Tapi positioning tadi juga ini pas juga. Ya, pas Jadi juga. kita bukan palsu, tapi ketika berhadapan sama orang yang mungkin dia bisanya berdasarkan by experience, ya kita ngomong dengan persona seseorang yang by experience Iya. gitu. Dan nggak apa-apa kan orang merasa tapi capek banget aku harus pakai kostum atau topeng gitu. Lebih capek nggak pakai. Berhadapan dengan orang kayak gini dan jadi capek banget. Jadi kita menggunakan persona atau topeng sosial itu supaya mempermudah hidup kita, mempermudah hidup dia. Tapi jangan lupa itu bukan aslinya kita. Dan tadi ketika lagi sendirian, lagi di kamar, lagi main game, nggak apa-apa, lepaskanlah topeng itu. Aku malah banyak ketemunya dok ini orang-orang yang dia terlalu lama menggunakan satu topeng. Saya topengnya harus sabar. Sampai-sampai dia lupa melepas topeng itu. Di momen harusnya dia marah, dia malah tetap yaudah biarin aja sabar. Lo nggak bisa gitu. Ada momen kita waktu harus marah, ada kapan kita nggak setuju, ada kapan yang udahlah gitu. Oke, paham. Kalau gue boleh tahu, IQ lu berapa, bro? 142.
Tinggi. menjawab. Iya. 142 terakhir aja 142 143. Mantap ya. Nah, Dan- kalau EQ dulu aku kacau banget. Jadi Iya. aku pas SMA tuh EQ terendah. Jadi aku orang yang sanguinis melankolisnya tuh 0. Jadi tapi kolerisnya tinggi banget. Flekmatisku 0. kalau Jadi aku gak suka damai. Tapi dari situ aku mulai kesimpulan kecerdasan emosional seseorang tuh dipelajari berdasarkan perjalanan hidupnya dia. Sementara intelektual tuh dipelajari berdasarkan apa yang dia baca. Nah, aku bersyukurnya pengalaman hidupku tuh kaya banget. Banyak maksudnya, sehingga membuat aku di level sekarang. Itulah alasan yang aku selalu refleksikan. Aku punya 1000 alasan buat membenci aku di masa lalu. Tapi kalau gak ada diriku di masa lalu, gak ada di Tirta yang sekarang. Oh, wus. Gitu. Jadi Jadi awal tadi Tirta bilang bosnya orangnya wise, bijaksana. Bener loh itu loh. saya orang yang bijak dan wise. Nah, Tidak bohong itu. Karena ini biar di klip TikTok. Oh iya, Siap abangku. sama aja. Jadi dari sini aku ngerasa kayak ya manusia tuh ternyata kan dulu ada yang bilang bahwa manusia itu adalah sesuatu yang nggak bisa ditebak. Nggak, manusia tuh gampang banget diprediksi. Sampai disertasiku kemungkinan di bidang itu. Jadi manusia tuh akan mengeluarkan insting survivalnya ketika mereka udah kepepet. betul. Itu instingnya sudah akan keluar semua. Jadi ya defense mekanismenya dia, coping mekanisme dia itu akan terlihat dari experience yang dia alami. Betul. Nah, makanya dari situlah aku berkaca, kalau aku di jalanan ketemu orang random yang tiba-tiba hobi marah, aku mending ngalah. Oke. Itu skill lari adalah skill yang aku sangat bersyukur. Jadi kalau ketemu orang random aku ya oke, silakan. Kamu tak klakson marah, ya maaf, silakan. Karena aku nggak tahu battle apa yang mereka alamin sehingga mereka melampiaskan itu di jalanan. Dan aku nggak mau jadi korban pembukaan orang hanya karena aku marah karena diklakson. Jadi aku nggak masalah di jalanan kan aku selalu berusaha untuk patuh. Terus kalau ada orang negur, ada orang langgar, aku tipikal orang yang negur seperlunya. Tapi kalau dia emosi, sorry mas, saya cuma mengatakan Yes, saja. Dan aku tidak I'm just berusaha. saying gitu. Ya karena aku nggak tahu apa yang dia bawa gitu. Iya. Iya, betul. Karena berusaha tampil benar, kadang itu hal yang penuh resiko. Aku akan tetap mengedukasikan sesuatu yang benar. Tapi kalau itu sudah mencidrai dengan keselamatan diriku, aku nggak mau tampil menjadi superhero di situ. Oke. Nah itu defense mechanism sekarang. Aku nggak tahu di masa depan, gitu. Jadi misalkan ada orang langgar lampu merah, aku akan berusaha tegur sebisaku. Tapi kalau dia udah marah dan nantang berantem, aku mending mundur. Oke. Aku keingat sini sih sebuah anggapannya bahwa knowledge and wisdom itu adalah dua hal yang berbeda. Knowledge itu adalah mengetahui sesuatu, ya. Wisdom adalah menentukan mau nggak kita menggunakan pengetahuan ini untuk saat itu. Iya. Kayak tadi kan, mungkin dalam konflik ini menurut knowledge gue bener dia salah. Ya. Tapi menurut wisdom, kayaknya mendingan kita udah mundur aja, nggak apa-apa. Ya so, kan pick your battles gitu ya. Waktu tadi Dokter Tirta cerita, aku jadi tiba-tiba nih random banget keingat tentang ini, Avatar yang 4 negara itu. Kan negara api itu adalah orang bisa ngendalin api itu dianggapnya yang pemarah gitu ya. Dan aku membayangkan superpower kita untuk marah itu, ibaratnya kita kayak bisa ngeluarin api. Itu bisa destruktif. Tapi kalau kita bisa mengolah dengan baik dan diarahkan, itu bagus banget. Bayangin kalau misalnya kita mau manasin air tinggal wush gitu bakar gitu. Iya. Nah, tapi itu yang terjadi bahwa dulu mungkin Dokter Tirta cenderung untuk ketika ada kemarahan itu ya langsung gitu meledak kemana-mana. Tapi dengan bisa untuk mengkonten itu mengarahkan bisa jadi seperti sekarang ini. Iya. Gitu ya. Dan ini jadi penting karena banyak orang yang merasa anger management itu aku nggak boleh marah. Nggak ada yang pernah bilang gitu. Namanya udah manage. Aku kadang bilang anger management itu kayak financial management. Kan orang financial management bukan berarti aku punya duit semuanya aku simpen. Kan nggak gitu ya. Kita ngeluarin sesuai budgetnya. So, long story short, anger management adalah marah sesuai budget. Kalau memang harus besar, marahlah besar. Kalau harus kecil, marahlah kecil. Kalau harusnya nggak usah, ya udahlah nggak usah. Kalau emang dibutuhkan marah ya silakan marah, apalagi kalau menghasilkan uang. Betul. Iya, dan itu yang mungkin orang bingung gitu kan, dan cenderung kaget ketika ketemu langsung. Betul. Jadi ngebuat aku viral di medsos itu adalah ketika banyak follower atau netizen tuh datang dan kaget kenapa aku nggak marah-marah. Karena memang mereka menganggap ya berarti di situ aku kaget. Berarti ada POV yang aku dapat bahwa oh berarti selama ini kalau mereka melihat orang di medsos marah, aslinya memang seperti itu. Itu Iya, aja. iya. Dulu aku kan ngerasa kayak aneh, tapi aku selalu membiasakan diri why sekarang. Oh kenapa sih mereka kaget lihat aku ternyata nggak marah di asli? Berarti kemungkinan kalau mereka ngelihat orang marah-marah di medsos, selama ini ya orang itu seperti itu. Oke. Padahal aku bilang bahwa don't believe anything in social media itu 100%. Karena gini, semua orang yang membuka akun medsosnya untuk publik
itu akan butuh like sama komen. Itu engagement ya. Dan itu hanya kemenangan kecil dalam hidupnya karena siapa tahu hidupnya penuh dengan kekalahan. Contoh, hidupnya penuh dengan kekalahan. Terus tiba-tiba satu kontennya yang komen 6 orang. Itu sangat berarti. Ya jadi aku merasa ya mungkin orang tersebut menjadi buat postingan rage bait ya biar konten viral. Dan satu-satunya cara yang bisa aku lakuin sekarang adalah di threads. Kalau sudah nggak asik, aku mute, aku skip. That's it. Jadi kita hanya bisa yang ngontrol apa yang aku lakuin. Tapi selama itu bisa bermanfaat buatku dan buat persona yang aku tampilin, baru aku laksanakan. Gitu. Karena nggak mungkin dong aku di tempatnya Raditya Dika jadi sok bijak terus. Bosen dong. Orang mengexpectnya Iya. Anda marah. Iya. Betul. Tergantung kan. Nggak mungkin aku di depan Nikita Willy marah-marah kan. Betul. Kan deg-degan. Iya. Kan keras masa kecil. Nah, itu sebenarnya skenario sih. Dan akhirnya viral kan. Itu Radit sampai sekarang masih bingung. Kok bisa viral? Ya karena aku positioning. Tapi kalau aku disuruh acting nggak bisa. Oke, that's interesting. Menurut aku, kenapa aku tahu Dr. Tirta itu IQ-nya tinggi karena pattern recognition Yes, dia tuh sangat-sangat cepat. Kamu mungkin gampang banget melihat pattern sesuatu dari manusia, dari sebuah pola, dan semua dunia ini tuh kan berpola ya. Iya. Terutama marketing dan sosial media. Algoritma, polanya tuh gampang banget ditebak. Sebenarnya yang ini yang buat teman-teman tahu ya. Kayak gini ya. Kalau aku lahir di Finlandia, Iya. I'm just an ordinary people. Karena aku sering berlari di luar negeri. Bagiku lari itu adalah cara mengenal culture dan orang tersebut di negara tersebut kayak apa. Nah dari aku lihat adalah orang seperti aku di Finlandia, Norwegia, Swedia, Inggris itu banyak. Oke. Banyak banget. Oke. Artinya aku di sana kan jadi orang biasa yang penghasilannya biasa. Tapi di Indonesia kenapa aku sangat viral? Karena orang seperti aku itu jarang. Orang yang bisa mempositioningkan dengan lawan bicara itu jarang. Artinya menurutku dari lahir budaya yang terjadi di Indonesia parentingnya seperti itu semua. Jadi orang yang parenting style kayak bapak ibuku itu jarang. Ya. Benar. Bapak ibuku tuh ngajak aku ke kantor, mengajari realita kehidupan tuh dari SD kelas 2 ketika ada kerusuhan 98. Jadi aku diajari bapakku bahwa sekejam itu manusia. Dan dari situ aku udah gak percaya sama iblis. Aku tuh gak takut sama pocong, gak takut sama kuntilanak karena bapakku nyebat ngomong ini. Kamu boleh takut sama jin, tapi sejahat-jahatnya jin itu lebih jahat manusia yang menyerupai setan. Ini lihat kantor orang dibakar. Nah dari situ aku melihat aku lebih takut sama manusia yang berkelakuan kayak setan daripada setan itu sendiri. Kalau misal setan itu berbahaya, setiap hutan yang dibakar itu mereka demo dan Iya ya, setan kenapa kagak pernah nongol Bapakku tuh ngajarin aku terus itu. kebakaran. Walaupun aku sering debat sama dia. Terus kalau ditanya, kenapa kok aku suka bahas MotoGP, F1, topiknya banyak. Karena bapakku tuh langganan koran dari dulu. Dan dia tuh tipikal orang yang sebelum berangkat kerja, dia harus membaca koran. Dan aku tanya itu di kelas 3. Pak, kenapa baca koran? Karena bapakku bilang, ini kan biar papa tahu hari ini ngapain aja. Jadi terbiasa banget dia habitnya itu selalu bangun subuh jam 4, sholat subuhan, terus lari pagi barefoot. Dia 5 kali lari sampai hari ini dari umur 25. Oh. Jadi dia lari every day. Itu dia 5 kali seminggu. Dulu every day barefoot selama hampir 35 tahun dia lari. Habit itu dibangun terus dan sebelum dia berangkat kerja, dia selalu baca koran. Nganter aku dulu, baca koran, sarapan, ngopi, berangkat kerja. Nah setiap aku pulang karena nggak ada RT, supirnya bapakku itu selalu jemput aku untuk di kantor. Dan aku nggak tahu aku kaya raya karena bapakku bilang yang jemput aku selalu temennya. Baru aku tahu pas kuliah bahwa 2 orang itu pegawai bapakku. Nah aku dijemput itu tidak langsung ke rumah, tapi di kantor bapakku. Nah cara bapakku nge-manage people, nge-manage karyawan, nge-manage employee, cara orang hormat sama dia itu masuk ke memoriku. Oke. Masuk memoriku sampai sekarang. Dan bapakku sekarang masih jadi komisaris utama di salah satu bank. Oke. Dan cara dia untuk memanage orang tuh yang akhirnya jadi memori di aku, oh memang seperti itu. Nah kebetulan dari situlah aku mulai berpikir, oh ternyata orang di Finlandia tuh biasa aja. Nah cuman di Indonesia karena parenting style bapak ibuku seperti itu, dan bapakku punya perpustakaan pribadi di rumah. Oke. Nice, that's good. Ya nggak semua orang punya kan. Iya, Yes. Berapa orang tua di dunia ini yang memiliki di Indonesia terutama yang memiliki perpustakaan pribadi. Nggak Bapakku hampir punya 800 buku. Dan bukunya semua tentang ekonomi. Oke. Nah dari situlah aku merasa ya
mungkin karena parenting style bapakku lah yang membuat aku seperti ini. Jadi knowledge-ku lumayan banyak di hobi karena ya aku hobi baca koran. Karena itu korannya dibeli bapakku. Bapakku tuh langganan 3 koran. Kompas, Bola, Soccer. Oke. Terakhir Solo Pos. Karena itu koran yang di langganan sama kantornya dia. Oke, that's menarik. Nah akhirnya tuh mau nggak mau kita baca terus dong. Dan aku berhenti baca koran tuh ketika kuliah karena sudah ada Digital. digital. Menarik banget menurut aku tuh. Nah, hari ini menurut aku tuh nggak usah ada semangka, karena menurut aku tuh semangkanya kalau kalian mau langsung aja baca bukunya Dr. Andreas. Karena apa semua yang tadi diomongin sama Dr. Tirta itu ada di buku ini. Yang practicalnya. Practicalsnya kayak Dr. Tirta. Terus kayak teorinya ada di sini. Bener-bener kalian tinggal baca. Kali ini buku udah ada available di manapun, di Gramedia, di toko buku, online dan lain-lain. Please banget jangan baca-bajakan. Tapi kalau kalian mau beli bukunya, wishlist dulu. Belum bisa beli bukunya, nabung dulu. Kalau masih belum bisa, pinjam perpustakaan. Karena available juga di mana-mana. Nah, menurut aku sekian aja kali ya podcast Ruang Teguh hari ini. Thank you so much Dr. Tirta for Thank you coming to banget. podcast Oke. Ruang Teguh. Dapat banyak banget ini Iya. insight dan menurutku pasti banyak banget butuh untuk didengar oleh audiens kami karena kebanyakan penunggu yang kami nyebut mereka nih ya penunggu itu adalah masih masuk masa dewasa muda dan tadi mereka tuh kadang terlalu kayak terlena dengan apa yang muncul di sosial media jadi mereka ngerasa nih kita harus gini. Nah, itu bullshit sih. Iya kan, tapi selama dengan gini, it's okay to be authentic asal kita ngerti diri kita mau gimana dan ya tadi nggak nyusahin orang gitu ya, nggak Iya. meribetkan orang lain. Dan kalian harus tahu bahwa ya kalau kalian marah sama aku nggak bisa marah sama Tuhan dong. Kenapa aku lahir dengan privilege gitu banyak. Makanya aku tahu kok bahwa aku bisa kayak gini ya karena parenting style bapak ibuku yang mungkin di atas rata-rata. Dan ya karena anak mereka cuma satu. Ya makanya kan aku bilang ke teman-teman sekalian bahwa manusia tuh bisa berencana, tapi hidup tuh misteri. Dan kemarin pun aku belajar dari coach itu banyak hal dan aku memang kalau ketemu orang yang lebih tua, aku cenderung diam. Karena mereka experience-nya banyak. Nah dari situlah aku merasa bahwa kalau penutupnya adalah kalian tuh nggak perlu nganggap semua orang tuh sebagai kompetitor. Oke, ya. Ya karena the biggest kompetitor tuh sebenarnya ada di dalam diri kalian sendiri. Ya jadi setiap orang tuh berprogres. Jadi kalau kalian terus-terusan nganggap kawan sebagai kompetitor, orang sebagai kompetitor itu nggak akan kelar. Karena start kita tuh udah beda. Benar. Kalau kamu merasa pede, coba kamu temukan ketidakadilan yang ada di sini. Kamu lihat kamu bisa nggak dengan effortmu kuliah setinggi apapun ngalahin aku? Oh nggak akan coy. Ya kamu nggak akan bisa ngalahin aku. Yang bisa ngalahin aku adalah orang dengan privilege di atasku. Dan aku berarti ikan big yang akan kalah sama orang the bigger fish. Yes. Jadi kalau kamu mau ngalahin aku, kamu harus memiliki privilege yang minimal banget sama kayak aku. Itu baru kamu bisa ngalahin aku. So nggak bisa kan, sulit. Karena kan kamu nggak bisa milih lahir di mana dan lahir di kota mana. Nah karena kamu tidak bisa memilih privilege itu, jadi jangan berusaha ngalahin orang. Kenapa nggak kita works together gitu loh? Oke. Aku pengen kaya raya. Jadi aku mau nggak mau, aku harus double profesi, triple profesi, atau kerja dengan orang yang lebih kaya yang proper. Dan aku harus trade off waktu kan. Kalau aku siap trade off, maka aku akan kaya. Tapi aku nggak siap dengan trade off, maka aku nggak mau jadi spesialis karena aku ngerasa it's enough. Ngapain aku? Dan akhirnya aku memilih untuk non manajerial, non klinis, karena aku ngerasa gelar dokter ini bisa dipakai di lingkup SDM dan public health. Sama-sama dokter kok. Yes. Kalau aku pengen meneruskan egoku itu nggak akan kelar. Jadi pesanku buat teman-teman, bukan berarti aku nggak be yourself. Tapi aku terbiasa dengan adulting. Adulting itu adalah ketika kita menerima fakta bahwa di hidup ini kita nggak bisa achieve semua hal yang kita pengen. Jadi pendewasaan ya wis cukup ini enough. Kalau aku mau ngalahin dia berarti privilegeku sama kayak dia. Wah nggak bisa. Ya udah yang penting aku berprogres. Yes. Wah, mantap banget. Mantep banget. Tahu nggak apa yang mirip dari Dr. Tirta di sosial media sama di aslinya? Apa yang diomongin bener cuy. Aku sepakat sama semua yang diomongin. Yang keluar dari mulutnya dia tuh, gue ngerasa kayak Kenapa sih lo? kenapa lo dipuji malah kayak gitu dah. Oke, tapi aku setuju banget gitu. Aku ngerasa kayak, apalagi tadi bagian kalau misalnya di Finlandia, aku adalah orang yang biasa-biasa saja gitu. Aku adalah ordinary people. Tolong ya aman nanti diedit if di Finlandia, negara Finlandia nih, mukanya Dr. Tirta semua. Nah, nanti kalau kalian tahu kenapa aku sangat suka banget negara itu, kalian cek aja Finlandia itu negaranya seperti apa. Ya, mukanya Dr. Bukan Tirta gajinya semua. ya. Itu negara dengan the highest tax in the world. Iya, betul. The highest tax. Cuman
kalian harus tahu isinya kayak apa, GDP-nya, IQ-nya, kedamaiannya, tingkat hidupnya, kalian harus tahu. Jadi di sana gap kesenjangan ekonominya itu kecil. Jadi gak ada yang kaya banget, gak ada yang miskin banget. Tapi seseorang pasti afford minimal bisa sewa rumah dan 1 mobil. Oke. Jadi hidup kita damai karena every people is same. Ya. Mungkin jadinya. Jadi aku tidak merasa untuk berkompetisi kayak kok dia punya mobil aku enggak ya. Nah itu sesuatu yang nggak aku dapetin di sini. Jadi seandainya aku lahir di Finlandia, aku malah kayaknya sekarang aku paham kenapa mereka damai. Karena mereka terbiasa kayak setiap orang borderline-nya kecil. Batas persaingannya sangat kecil di sana. Jadi kayak semua orang tuh mendapatkan same chance gitu. Cuman ya aku nggak bisa lahir di sana dan aku terima aja. Makanya aku bilang Gak bisa memilih privilege. iya, makanya aku tahu kenapa Koci pindah dari Belanda ke Indonesia. Karena orang seperti Koci kalau di Belanda ya sama aja banyak. Tapi di Indonesia dia langsung jadi kaya raya. Oke. Betul. Dan itu nggak salah. Benar, pilihan hidup. Nah, aku juga tadi juga memikirkan tadi berkali-kali apa yang diomongin Dokter Tirta adalah untuk para pria yang menonton podcast Ruang Tunggu ini, jadilah sosok ayah suatu hari nanti yang hadir untuk anaknya. Gak harus hadir tiap hari, tapi menjadi sosok yang bisa mengisi fatherhood-nya seorang anak. Karena itulah yang membentuk Dokter Tirta ataupun orang-orang sukses di Finlandia tadi. Menurut aku tuh kayak gitu ya. Karena sosok fatherhood ini yang menurut aku tuh penting gitu. Dan di Indonesia sedihnya sosok fatherhood ini masih jarang hadir. Gitu. Oke, sekian aja podcast Ruang Tunggu hari ini. Kalau kalian suka videonya, silakan di-subscribe dan nyalain notifikasinya kalau kalian gak mau ketinggalan sama video ini. Oke, kalau kalian ada masukan, lihat nih orang udah pegel banget ya, Bu, sumpah. Buset dah. Jadi kalau kalian ada masukan atau mau kita ngundang siapa, silakan di kolom komentar ditulis aja ataupun di link yang ada di description bawah. Kalau kalian mau dukung kita, support kita lebih banyak lagi, kalian bisa beli merch kita sesuai dengan link yang ada di description di bawah. Itu ikutan PO untuk pouch yang sesuai dengan nama segmen kita dan stiker atau annotation notes yang udah bisa dibeli di e-commerce. Jangan lupa report, blog, dan mute akun ini. Jangan. Salah. Jangan lupa subscribe dan Tangguh follow lagi akun gua. ini. Ya, Jangan itu dong. benar. Nah, blog Dokter Tirta boleh dah. Entar pas mau ngeblok, lah gue udah di blok duluan. itu pernah kejadian kayak gitu. Tapi menurut aku itu seru banget. Jadi sekian dan terima kasih. Oke. Bro, kita tos ini bro. Tos, bro. Ya. Oke, terima kasih semua dan ingat setiap perhentian pasti ada ceritanya.